Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan dengan judul Pengemesan Penghitungan Kubus, di mana kelompok kami beranggotakan Dian Ika Nur Islamiyah, Muhammad Saddam Hussein, dan Natif Nur Ahmadillah. Di dalam laporan ini terdapat daftar isi. Yang pertama yaitu terdapat pendahuluan yang mencakup desain alat dan cara kerja. Kemudian terdapat pembahasan yang mencakup desain input-output untuk sistem, sensor dan aktuator beserta cara kerja dan penangkapan sinyalnya. Kemudian yang terakhir yaitu logika kerja program. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana desain alat terdapat counter up, yaitu variabel input CD dan reset serta variabel output key memiliki tipe word. Variabel counter CV akan dianalisasi dengan 0 jika reset adalah true. Jika CU memiliki trigger naik dari false ke true, nilai CV akan ditambah 1. Key akan bernilai true ketika CV lebih besar dari atau sama dengan batas atas dari PV. Kemudian dapat counter down. Variabel input CD dan load serta variabel output key memiliki tipe boolean. Input variabel PV dan output variabel CV memiliki tipe word. Ketika variabel load bernilai true, variabel counter CV akan diinisialisasi dengan batas PV atas. Jika CD memiliki trigger naik dari false ke true, CV akan dikurangi 1 dari parameter CV yang lebih besar dari 0. Atau nilai CV bernilai true ketika CV bernilai sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara kerja, di mana kotak hijau dan biru sedang dalam proses pengemasan. Kotak hijau datang dari ban berjalan yang atas, sementara kotak biru berasal dari ban berjalan yang bawah. Motor harus dinyalakan dan dimatikan sesuai jumlah kotak yang hendak dimasukkan. Kebutuhannya adalah 3 kotak hijau dan 5 kotak biru dalam setiap kotak. Kubus dijatuhkan ke dalam kotak, sebuah sensor menunjukkan jika kotak adalah dalam posisi yang benar dan sesuai dengan jumlah kebutuhan. Tugas harus diselesaikan sedemikian bahwa jumlah kubus yang tepat ditempatkan di dalam kotak dan yang tidak berlebih jatuh dari konveyor. Dalam sistem ini terdiri dari 2 sensor untuk mendeteksi jumlah kubus hijau dan biru di dalam kotak. 1 sensor mendeteksi jika kotak tidak terisi penuh. 2 aktuator mulai motor dari ban berjalan, dan yang terakhir yaitu 1 aktuator pengubah kotak. Dan kemudian pada bagian pembahasan akan dijelaskan oleh Dianika. Selanjutnya saya Dian Ika akan membahas mengenai pembahasan yang pertama, yaitu ada desain input, output untuk sistem. Untuk output yaitu ada penghitung kubus biru, penghitung kubus hijau, dan input kubus hijau dan kubus biru. Yang kedua yaitu ada sensor dan aktuator beserta cara kerja dan penangkapan sinyalnya. Yang pertama yaitu ada sensor warna. Sensor warna TCS230 adalah sensor warna yang sering digunakan pada aplikasi microcontroller untuk pendeteksian suatu objek benda atau warna dari objek yang dimonitor. Sensor warna TCS230 juga dapat digunakan sebagai sensor gerak, di mana sensor mendeteksi gerakan suatu objek berdasarkan perubahan warna yang diterima oleh sensor. Pada dasarnya, sensor warna TCS230 adalah rangkaian fotodioda yang disusun secara matric array 8x8 dengan 16 buah konfigurasi fotodioda yang berfungsi sebagai filter warna merah, 16 fotodioda sebagai filter warna biru, dan 16 fotodioda lagi tanpa filter warna. Sensor warna TCS230 merupakan sensor yang dikemas dalam chip DIP 8 pin dengan bagian muka transparan sebagai tempat menerima intensitas cahaya yang berwarna. Yang kedua ada sensor photoelektrik. Sensor ini mendeteksi benda dan kemudian akan menghidupkan alat lain untuk mengolah benda tersebut. Dengan menghubungkan sensor ke sumber dan outputnya ke alat lain seperti piston, maka ketika sensor ini membaca benda atau sinarnya terhalangi, maka akan menghidupkan alat lain. Cara kerjanya yaitu konveyor akan berjalan dan benda akan berjalan mengikuti arah konveyor. Ketika benda menyentuh sinar yang dipancarkan oleh sensor photoelektrik, sensor akan aktif dan menghidupkan atau menyalakan alat lain seperti silinder pneumatik. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Muhammad Saddam Hussein. Saya Muhammad Saddam Hussein.
saya akan menjelaskan tentang logika kerja dan program PLC. Logika kerja dari program PLC adalah input kita adalah kubus hijau, yang kubus hijau kita namakan adalah A1, kubus biru A2, dan sensor penghitung jumlah kubus pada kotak pada box atau belum penuh dengan nama W1. Output penghitung kubus biru P1, penghitung kubus hijau P2. Akuator atau pergantian box kita menamakan T1. Untuk logikanya adalah A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 0, W1 sama dengan 1, outputnya adalah P1 sama dengan 1, P2 0, T1 sama dengan 0, dan ini adalah hasil dari logika ke-1. Logika kedua adalah A1 sama dengan 0, A2 adalah 1, W1 sama dengan 1, P1 sama dengan 0. Untuk outputnya adalah P1 sama dengan 0, P2 adalah 1, T1 adalah logika 0. Dan untuk logika ketiga adalah sensor penghitung jumlah kubus pada box. A1 adalah 1, A2 adalah 1, W1 hasilnya adalah 1, outputnya adalah P1 sama dengan 1, P2 adalah 1, T1 adalah 0, dan ini adalah logika ketiga. Dan untuk logika keempat adalah if. Logika keempat adalah yaitu akuator pergantian box. A1 adalah 1, A2 adalah 0, dan di sini kami ada kesalahan dari A2. Ini seharusnya adalah 0. Kita menulisnya 1. Dan untuk W1 adalah 0, outputnya adalah P1 sama dengan 0, P2 adalah 0, T1 adalah 1. Dan ini adalah hasil dari semua program PLC kita. Dari logika 1, logika 2, logika 3, logika 4. Dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.